Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait sebuah materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan dalam pemeriksaan penunjang hematologi. Pada alat ini, sangat membantu kita untuk mendiagnosa adanya inflamasi di dalam darah yang ditunjukkan dengan tingginya laju endap darah pasien. Alat yang akan saya jelaskan adalah pipet Westergren. Untuk mengetahui lebih jauh terkait alat ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan dengan tujuan untuk menambah pemahaman kita terkait pipet Westergren. Adapun poin-poin pembahasannya adalah: yang pertama, prinsip kerja pipet Westergren. Yang kedua, jenis atau variasi pipet Westergren. Yang ketiga, fungsi pipet Westergren. Yang keempat, bagian-bagian pipet Westergren. Yang kelima, cara penggunaan pipet Westergren. Dan yang keenam, nilai normal pemeriksaan LED metode Westergren. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara pemeliharaan pipet Westergren. Teman-teman, ketika pertama kali mendengar nama alat ini atau mempelajari terkait materi ini, tentu kita bertanya, apa sih pipet Westergren itu? Jadi, pipet Westergren merupakan alat yang digunakan untuk menghitung laju endap darah atau erythrocyte sedimentation rate. International Committee for Standardization in Hematology atau disingkat ICSH menyarankan metode yang digunakan untuk pemeriksaan LED ialah metode Westergren untuk melihat endapan sel eritrosit pada sampel darah. Pada video ini, kita harus memahami bahwa pembentukan LED melalui 3 fase. Yang pertama, fase Rowlux atau gumpalan yang terjadi di mana eritrosit membentuk gulungan dengan sedimentasi yang sedikit. Kemudian, fase kedua, tindakan pengendapan cepat. Dan fase terakhir, tingkat pemadatan, yang mana reaksinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Semakin tinggi endapan, maka semakin tinggi pula nilai LED yang bisa menunjukkan adanya kelainan tertentu pada tubuh berupa penyakit. Prinsip pipet Westergren. Setelah memahami definisi dari pipet Westergren, selanjutnya kita harus memahami terkait bagaimana prinsip penggunaan alat ini. Pada prinsipnya, darah EDTA dicampur dengan menggunakan antikoagulan berupa natrium sitrat 3,8% dengan perbandingan 4 darah EDTA dan 1 bagian antikoagulan. Kemudian dimasukkan ke dalam pipet Westergren dengan menggunakan penghisap berupa bulk filler sampai tanda 0 dan membiarkan posisi dari pipet Westergren tegak lurus atau posisi 90 derajat pada rak tabung Westergren dan dibiarkan sampai 1 jam. Hal yang perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan LED metode Westergren ini merupakan salah satu jenis pemeriksaan darah rutin yang dilakukan untuk menentukan kondisi dari pasien. Adanya laju endap darah yang meningkat menggambarkan adanya reaksi non-spesifik yang bisa dipengaruhi oleh infeksi, inflamasi, atau peradangan.
infark miokard oleh mikroorganisme, yang mana dalam hal ini menyebabkan adanya peningkatan protein plasma sehingga eritrosit cenderung saling menempel. Hal inilah yang menyebabkan endapan pada proses pemeriksaan LED. Jenis atau variasi pipet Westergreen. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dari pipet Westergreen yaitu terkait jenis atau variasi alat. Adapun terkait jenis atau variasi alat pipet Westergreen pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang menonjol. Pemeriksaan LED metode manual ini memanfaatkan pipet Westergreen dan juga rak tabung yang memiliki tinggi yang sama. Namun dalam hal ini, antara pipet Westergreen yang satu dengan pipet Westergreen yang lainnya bisa saja memiliki perbedaan berdasarkan dari tempat produksi atau merek tertentu dari pipet Westergreen tersebut. Fungsi pipet Westergreen. Selanjutnya, pipet Westergreen berfungsi untuk menilai laju endap darah seseorang. Selain itu, metode ini adalah metode yang disarankan oleh International Committee for Standardization of Hematology atau disingkat dengan ICSH. Dengan adanya metode Westergreen ini, bisa menjadi penunjang pemeriksaan yang memudahkan tenaga medis untuk melihat keadaan dari pasien berupa perjalanan penyakit dan cara pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan ketika nilai LED yang meningkat menunjukkan bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Bagian-bagian pipet Westergreen. Setelah mengetahui fungsi dari pipet Westergreen, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari alat ini. Adapun bagian-bagian dari pemeriksaan LED metode Westergreen ini terdiri atas yang pertama, rak untuk menegakkan pipet Westergreen, dan karet untuk menyanggah pipet Westergreen. Cara penggunaan pipet Westergreen. Setelah kita mengetahui terkait definisi, prinsip, fungsi, variasi, dan bagian-bagian alat, selanjutnya untuk pemeriksaan LED menggunakan alat ini, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan. Selanjutnya, dengan menggunakan spoit, menghisap antikoagulan natrium sitrat 3,8% sebanyak 0,4 mili. Selanjutnya, menghisap darah vena dengan spoit sampai tanda 2. Lalu, menghomogenkan antikoagulan dengan darah vena sampai homogen. Kemudian, memindahkan komponen darah yang telah homogen ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dengan menggunakan karet penghisap yang telah terpasang pada pipet Westergreen, darah diisap ke dalam pipet Westergreen secara perlahan sampai tanda garis 0 mm pada pipet. Lalu, meletakkan pipet Westergreen dengan tegak pada rak Westergreen dengan membentuk sudut 90 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membaca kondisi LED dengan melihat endapan pada pipet Westergreen. Dan terakhir, mencatat nilai LED yang tertera pada pipet Westergreen. Setelah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan LED dengan menggunakan pipet Westergreen, maka adapun nilai normal LED pada pipet Westergreen adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Nilai normal LED pada laki-laki sekitar 0 sampai 10 mm per jam. Sedangkan untuk perempuan, nilai normal LED ditunjukkan dengan angka 0 sampai 15 mm per jam. Cara pemeliharaan pipet Westergreen. Terakhir, untuk menjaga pipet Westergreen tetap dalam keadaan baik, maka beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah: proses pemeliharaan alat ini dapat dilakukan pada saat pra-analitik, seperti pada saat proses penghisapan darah yang telah bercampur dengan antikoagulan. Tidak disarankan untuk menggunakan mulut untuk menghisapnya. Hal ini dikarenakan bisa membahayakan tenaga medis yang bersangkutan. Oleh karena itu, karet penghisap bisa menjadi pilihan untuk memasukkan darah yang telah bercampur dengan antikoagulan ke pipa Westergreen. Pada penggunaan karet penghisap pun harus diperhatikan baik-baik pada saat penghisapan, karena kadangkala terdapat tenaga medis yang secara tidak sengaja menghisap darah ke tabung Westergreen dengan melewati batas 0 pada alat. Selanjutnya, pada saat proses analitik, seorang tenaga kesehatan wajib mengecek erat tidaknya proses penegakan alat Westergreen pada rak tabung. Hal ini untuk mencegah terlepasnya pipet Westergreen dari tabung, sehingga bisa menyebabkan pecahnya alat, dan pada proses post-analitik, pipet Westergreen harus dibersihkan dengan merendam pipet Westergreen menggunakan air suling, agar darah yang berada pada pipet bisa keluar seluruhnya. Itulah tadi beberapa poin penjelasan terkait pipet Westergreen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.